Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Sang Maha Kuasa. Amin. Para sahabat semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menanggapi pernyataan dari mereka-mereka yang mengatakan bahwa Kiai Haji Marzuki Mustamar adalah seorang Wahabi. Bahkan yang paling miris, ada sebagian dari mereka yang notabene adalah warga NU juga ikut-ikutan terpengaruh dan bahkan ikut-ikutan mengatakan bahwa Kiai Haji Marzuki Mustamar adalah Wahabi. Mereka mengatakan semacam itu, mengeklaim bahwa Kiai Haji Marzuki Mustamar adalah seorang Wahabi karena beberapa bulan terakhir ini Kiai Haji Marzuki Mustamar ini sangat aktif dan masif untuk mendukung kajian tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Ya, bahkan dari mereka juga secara tidak malu-malu, bahkan secara tidak punya adab, mencaci menghina Kiai Haji Marzuki Mustamar demi membela klan Ba'alwi atau para habaib. Oleh karenanya, sekali lagi pada kesempatan kali ini saya akan mengkanter semuanya. Yang pertama, perlu kita ketahui bahwa Kiai Haji Marzuki Mustamar itu adalah NU Tulen. Darah beliau itu Tulen NU. Perjuangan beliau itu murni NU. Semangat beliau itu murni untuk Nahdlatul Ulama. Dakwah beliau itu murni untuk perkembangan Nahdlatul Ulama. Ceramah-ceramah beliau ini adalah untuk kejayaan Nahdlatul Ulama. Dan itu kita bisa lihat di video-video ceramah-ceramah beliau di mana-mana. Beliau pasti selalu memberikan motivasi kepada para jamaahnya untuk berpegang teguh kepada Nahdlatul Ulama yang didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dimanapun. Dan saya sendiri juga pernah mengikuti pengajian beliau. Kalau tidak percaya bisa kok di searching di media sosial, khususnya video YouTube. Ini menunjukkan bahwa beliau sama sekali tidak benar kalau dikatakan adalah seorang Wahabi. Kemudian yang kedua, peran beliau untuk kemajuan Nahdlatul Ulama ini bisa kita lihat dari karir beliau di organisasi Nahdlatul Ulama. Kita tahu bahwa Kiai Haji Marzuki Mustamar ini pernah menjabat sebagai ketua pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Malang. Berapa lamanya? 2 periode. Artinya 1 periode ini 5 tahun, berarti kalau 2 periode 10 tahun. Jadi beliau Kiai Haji Marzuki Mustamar menjabat ketua PCNU Kota Malang 10 tahun. Kemudian yang kedua, beliau menjabat sebagai maksud saya beliau pernah juga menjabat sebagai wakil Rois Surya, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Kemudian yang ketiga, beliau juga ketua pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur tahun 2018 sampai 2023. Kemudian yang keempat, beliau juga pernah menjabat sebagai Akwan, ya, atau pembantu pengurus besar Nahdlatul Ulama sekitar tahun 2015 sampai 2020, yang pada waktu itu masih kepemimpinan Kiai Haji Said Agil Sirot. Dari peran karir
organisasi di NU beliau Kiai Haji Marzuki Mustamar jelas ke-NU-nya. Jadi beliau tidak Wahabi sebagaimana yang dikatakan oleh mereka. Itu ya, jelas. Kemudian yang ketiga, beliau itu juga banyak mengarang atau istilahnya menulis kitab-kitab yang berhubungan dengan ke-NU-an. Bahkan ya, kitab yang berjudul Amaliyah, dalil-dalil praktis Amaliyah Nahdiyah, Al-Muqtafatu li Ahlil Bidayat, ini beliau tulis. Kalau yang saya bawa ini, cuman ini adalah terjemahannya. Jadi beliau mengarang kitab Al-Muqtafatu li Ahlil Bidayat, ini berbahasa Arab, ya, dalil-dalil praktis Amaliyah Nahdiyah. Nah, di dalam kitab Al-Muqtafatu li Ahlil Bidayat ini memuat apa? Menjelaskan tentang apa? Menjelaskan tentang dalil-dalil keaswajan, ya, dalil-dalil keaswajan. Jadi sangat jelas. Dan kitab ini, ya, kitab Al-Muqtafatu li Ahlil Bidayat adalah kitab yang menghimpun banyak hadis secara tematik yang berkaitan dengan dalil-dalil amaliyah, fikih, i'tiqadiyah yang mayoritas diterapkan atau dilakukan, diaplikasikan oleh warga Nahdlatul Ulama. Atau bisa kita ngomong bahwa kitab dalil-dalil praktis amaliyah Nahdiyah atau Al-Muqtafatu li Ahlil Bidayat ini adalah kitab untuk mengkanter ajaran-ajaran doktrin Wahabi. Sehingga mustahil kalau beliau ini mengarang kitab yang kitab itu isinya menjelaskan tentang atau mengkanter tentang doktrin-doktrin para Wahabi, kemudian beliau ini dituduh Wahabi, sangatlah tidak logis, gitu loh, ya. Kalau tidak percaya, sampai buka di dalam kitab Al-Muqtafatu li Ahlil Bidayat. Di dalam kitab ini menjelaskan banyak sekali dalil-dalil yang mengkanter doktrin-doktrin atau tujuan-tujuan orang-orang Wahabi. Misalkan dalam bab 1 ini dijelaskan, ya, bolehkah menghadiahkan bacaan Al-Quran kepada mayit? Karena orang-orang Wahabi kan mengatakan bahwa menghadiahkan bacaan Al-Quran kepada mayit ini tidak bisa sampai kepada mayit. Kemudian dalam bab 1 ini juga dijelaskan anjuran membaca ayat kursi, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas setelah sholat fardu, ya, yang mana ini juga dianggap oleh mereka kelompok Wahabi ini adalah tidak pernah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian dalam bab kedua jelaskan tentang keutamaan bersolawat, memperbanyak anjuran solawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, ya. Kemudian bab ketiga macam-macamnya zikir, ya. Kemudian bab 4 macam-macam doa, ya. Kemudian yang kelima, keutamaan majelis zikir, doa, membaca Al-Quran, dan sholawat kepada Nabi SAW. Kemudian bab yang keenam menjelaskan tentang tawasul dan mencari berkah. Padahal dalam konsep doktrin Wahabi bahwa tawasul dan mencari berkah itu adalah sesat, tapi dikanter di dalam kitab yang dikarang oleh Kiai Haji Marzuki Mustamar dalam kitabnya Al-Muqtafatu li Ahlil Bidayat. Sehingga sangatlah tidak benar kalau dikatakan bahwa Kiai Haji Marzuki Mustamar itu adalah seorang Wahabi, ya. Kemudian dalam bab yang ketujuh masalah amal ibadah, zikir, dan doa untuk orang lain. Kemudian bab 8 ini menjelaskan tentang termasuk salah satunya tidak boleh memegang Al-Quran kecuali suci, dan seterusnya. Dan mayoritas kitab Al-Muqtafatu li Ahlil Bidayat ini
adalah kitab yang menjelaskan, menampilkan dalil-dalil yang berkaitan dengan amaliyah yang mayoritas dilakukan oleh warga NU yang dikatakan sesat oleh Wahabi. Sehingga sekali lagi beliau ini, Kiai Haji Marzuki Mustamar, adalah seorang NU tulen, bukan Wahabi. Kemudian yang ketiga, kalau hanya dikatakan beliau Kiai Haji Marzuki Mustamar ini adalah seorang Wahabi karena hanya membela Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, ini sangatlah tidak pas dan sangat tergupuh-gupuh, ya. Jadi sembrono, karena kita tahu bahwa kajian tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu adalah keilmuan, kajian yang penuh dengan kajian, penelitian yang penuh dengan penelitian, ya. Itu sehingga pantas saja apa yang dicetuskan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini banyak dukungan, termasuk mantan ketua PWNU Jawa Timur Kiai Haji Marzuki Mustamar. Dan sekali lagi, saya itu NU, ya, saya NU. Kemudian saya membela Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dikatakan Wahabi. Luang saya itu loh tawasul setiap hari, saya itu tahlil setiap hari, saya juga mengelola madrasah diniyah, ya, dan saya juga pernah melakukan kajian ke NU-an, ngaji saya kitab Hujjatu Ahlus Sunnah wal Jamaah karangan dari Kiai Haji Ali Maksum. Kemudian kemarin ketika hari bulan Ramadan saya mengkaji kitabnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Saya juga ngaji kitab Taklim Muta'alimnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Masa saya dikatakan Wahabi hanya mendukung Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani? Tidak benar. Jadi itu sembrono bagi saya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, ya. Salam kenal, salam sehat, salam waras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.